Oke, selamat malam. Udah jatuh ketimpa tangga, tapi bisa berdiri lagi dan sampai di atas. Itulah kelompok kami, kelompok yang beranggotakan aku, Atar, Bilkis, Hania, Taci, dan Tara. Sebagai kelompok yang menyukai kegiatan membaca, kami sering mendengar bahwa minat baca remaja di Indonesia tuh rendah. Kami bertanya-tanya, apa benar begitu? Dan kalau benar, apa penyebabnya? Nah, maka dari itu kami memilih topik kebiasaan membaca remaja di Indonesia yang mengkhawatirkan sebagai fokus dari karya tulis kami. Melalui penelitian ini, kami berusaha mengonfirmasi rumor tersebut, mencari tahu penyebabnya, serta solusinya. Nah, sebelum masuk ke manfaat di sini tuh, Pasti suara kamu kecil. tidak mengandung visual seperti komik dan alternative universe, webtoon, dan lain-lain. Nah, manfaat literasi ini ada banyak, seperti yang kita tahu, tapi ada 3 yang mau aku fokusin di sini. Yang pertama, bagi dunia modern ini penting banget, karena katanya dunia modern ini sekarang makin stressful, jadi ini bisa mengurangi stres. Dan untuk diri kita sebagai pribadi, ini juga bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan seperti berbahasa, terus berpikir kritis, dan lain-lain. Dan untuk kita sebagai remaja, itu tuh penting banget karena ini bisa mendukung kesejahteraan emosi kita yang katanya penuh dengan badai dan kedekangan. Oke, lalu letak masalahnya di mana? Jadi, beberapa sumber dan pakar mengatakan bahwa minat baca rakyat Indonesia itu masih kurang. Salah satu contohnya adalah dari Bu Arifah Handayani, seorang penulis buku yang sedang menjalani pendidikan S3 Psikologi. Bu Arifah mengatakan bahwa orang yang suka membaca di Indonesia itu hanya sekitar 30% saja. Terus selain itu, kami juga dapat dari buku Suara dari Margin, karya Sofi Dewayani. Di sini Sofi menuliskan bahwa rakyat Indonesia itu kekurangan literasi. Dan bahkan dari beberapa responden survei Google Form kami, mereka menyatakan sendiri bahwa mereka jarang membaca buku serius. Selain itu, ada seorang penulis dari Solo yang bernama Mbak Setianingsih, yang juga setuju bahwa berdasarkan statistika, minat literasi di Indonesia ini emang rendah. Tapi Mbak Setia ini punya pendapat, dan dari hasil pengamatan Mbak Setia sendiri, ternyata ketika anak-anak ini disediakan buku-buku yang bermanfaat dan bermakna, anak-anak atau remaja di Indonesia ini sangat minat untuk membaca. Dan itu pun juga udah kita lakukan survei dari tim kami, survei yang bisa membacking hal ini. Hania, ini giliran kamu ngomong. Kami Silakan, menemukan bahwa Hania. keterbatasan Ya, silakan Hania. kami menemukan bahwa keterbatasan buku Librebook sangat mengkhawatirkan. Hanya 25% buku yang bermanfaat, 7% lagi tidak. 75% itu terdiri dari pembaca buku pelajaran, buku cetak atau e-book, komik, AU, dan webtoon. Saat kami mengajukan pertanyaan mengapa mereka membacanya, sebagian yang membaca buku pelajaran menjawab karena ingin belajar. AU dan webtoon menjawab karena ingin mencari hiburan. Jadi, bagaimana solusinya? Nah, karena lingkungan ini sebagai aspek yang penting, solusi pertama adalah komunitas membaca. Karena ketika kita memiliki teman-teman atau sahabat-sahabat yang suka membaca,
secara otomatis pasti suka membaca juga. Kedua, perpus keliling. Karena tadi kan permasalahannya adalah kurang tersedia buku. Nah, dengan adanya perpus keliling ini, buku-buku bisa lebih banyak tersedia. Ketiga, buku sebagai tren. Jadi untuk orang-orang yang FOMO pun bisa ikut suka membaca buku. Terakhir, ini ada refleksi kami yang harusnya dibacain oleh Atar, tapi karena Atar nggak bisa hadir hari ini, jadi aku yang akan bacain. Jadi dari semua survei-survei yang kami lakukan dan riset-riset yang kami lakukan, akhirnya kami menyimpulkan bahwa ternyata remaja Indonesia itu sudah mulai memiliki minat untuk membaca. Tapi sayangnya, kualitas bacaan yang dipilih dan mereka baca itu masih kurang menumbuhkan, seperti yang AU, Webtoon, dan Wattpad tadi. Itu aja, sekian dari kami, tim Jakarta 46. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari JKT 46. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab oleh para juri kita, dimulai dari jadi waktunya maksimal 20 menit dari sekarang, berarti sampai sekarang jam 2 ya. Oke, sampai 20 menit ya. Berarti sampai jam 20 lewat 12 ya. Om dan Tante. Oke, dimulai dari Om Ali. Silahkan Om Ali. Oke, terima kasih Mbak Priska. Untuk yang kelompok ini saya juga mengucapkan selamat ya, sudah berhasil menulis artikel, melakukan riset dengan baik gitu ya. Saya kira ini modal yang sangat bagus untuk nanti ke depannya melakukan riset lagi gitu. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ya. Pertama itu pertanyaan saya adalah mengapa memilih judul ini? Mengapa memilih judul kurangnya kebiasaan membaca remaja di Indonesia yang mengkhawatirkan? Mengapa judulnya seperti itu? Silakan. Aku boleh mewakili ya, Ya, silahkan. gimana, Taci? Nah, Oke. Kenapa judulnya kebiasaan membaca remaja di Indonesia yang mengkhawatirkan? hmm, Pertimbangannya adalah sebelumnya judulnya adalah minat baca remaja di Indonesia yang rendah. Nah, hmm, hanya saja dengan kata rendah, kami sulit menolak ukur hal tersebut, dan itu juga sulit untuk dikaitkan dengan riset-riset yang kami lakukan dan wawancara dari pakar. Maksud aku, ketika ada kata rendah, hmm. rendah ini bagi sebuah artikel yang kami jadikan referensi itu bisa berbeda gitu. Dan begitu pula dengan pakar. Maka dari itu kami mensimplifikasi kata rendah menjadi mengkhawatirkan. Kalau definisi mengkhawatirkan tuh singkatnya itu tidak mendukung remaja dalam menopang tujuannya, menopang apa ya? Pokoknya itu tidak mendukung si remaja untuk berada di posisi idealnya. Kalau dari judulnya itu apa namanya kurangnya minat ya, apa jadi kurangnya kebiasaan membaca remaja di Indonesia yang mengkhawatirkan. Artinya di sini kan sudah muncul kesimpulan bahwa remaja Indonesia itu kurang memiliki kebiasaan membaca. Jadi kalau kita sudah tahu di awal, lalu untuk apa kita melakukan penelitian? Yang hasilnya adalah memang mengkhawatirkan begitu. Bisa Oke, dipahami kan? Ya, silakan. kalau sejujurnya untuk kata kurangnya itu Ya. aku juga kurang tahu ya.
karena aku bukan bagian yang nulis. Cuman Mm-mm. kenapa sudah disimpulkan? Itu karena yang tertera dari instruksi yang diberikan oleh mentor, atau paling tidak itu yang kami pahami, ya kami mencari sebuah masalah dulu. Nah, maka dari itu kami berhipotesa dulu, dan hipotesa itu dijadikan judul. Nah, judul ini atau benar atau tidaknya kami konfirmasi dari artikelnya, seperti itu. Oke, ya baik. Saya melanjutkan pertanyaannya ya. Kemudian untuk mengetahui membuktikan hipotesa yang ditulis judul ini, eh, teman-teman mencari datanya itu kemana? Oh, oke. Aku boleh bantu jawab. Ya, Jadi, silakan. data yang kami cari itu ada dari berbagai. Yang pertama ada Google Form yang kami sebar di kenalan-kenalan kami dari seluruh Indonesia. Yang Mm-mm. kedua juga ada wawancara di sekolah-sekolah sekitar kami. Dan juga kami melakukan tinjauan pustaka dan wawancara pakar. Oke, apakah ada kriteria tertentu dalam memilih responden? Responden apa ini? Iya, yang dijadikan ini loh, kan mengirim Google Form kan? Hmm. Apakah ketika kita Oh, mengirim itu ada kriteria bahwa orang ini yang akan saya pilih sebagai responden gitu? untuk kriteria mungkin lebih ke arah dalam usia remaja aja ya, sekitar Mhm. 12 sampai 19 tahun itu yang kami Mhm. pilih karena emang penelitian kami lebih fokus ke remaja, jadi mungkin Mhm. untuk kriteria itu aja sih. Jadi kriterianya itu adalah kriteria umur gitu ya. Ya. Kalau dari segi wilayah kemana saja? Eh, Sebenarnya kami tidak bisa mengkonfirmasi data di Mhm. wilayah di Google Form Iya. kami, karena Ah. jujur banyak banget yang ketika ngisi data wilayah itu ngaco. Mhm. Jadi misalnya dia tinggalnya di mana, tapi dia ngisinya di Lampung, dia ngisinya di Sumatera Barat gitu. Jadi kami juga tidak bisa mengonfirmasi dari daerah. Jadi berapa responden yang berhasil dihubungi? 64. 64. Apakah Hmm. dari 64 itu bisa perinci lagi? Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, yang tinggal Jawa, luar Jawa misalnya berapa gitu? Untuk laki-laki perempuan sih nggak bisa. Kami hanya bisa Hmm. mengonfirmasi yang paling jelas hanya umur sih, Pak. Umur saja gitu ya. Hmm. Oke, dari eh, penelitian yang satu lagi pertanyaan terakhir ya. Eh, Kira-kira faktor apa yang paling membuat mahasiswa itu tidak berminat untuk membaca buku? Hmm, menurut eh, yang sudah kami lakukan, Mhm. faktor yang paling bermain itu adalah eh, tadi lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu atau tepatnya eksternal lah. Mulai dari keluarga, teman, eh, sampai kebijakan pemerintahan. Itu semua bermain eh, atau tepatnya berkontribusi dalam kurangnya minat baca remaja. Itu berdasarkan presentasi jawaban atau asumsi? Maksudnya gimana, Pak? Maaf. Maksudnya ketika kita menentukan bahwa ini faktor yang terbesar, itu karena memang survei menunjukkan bahwa misalnya 50% mengatakan ini faktor yang paling banyak atau yang lain pertimbangannya. Itu berdasarkan survei dari, sorry, bukan dari ya. Dominan responden menyatakan bahwa, eh, sorry, aku perjelas lagi. Responden yang mengatakan jarang membaca, kurang suka membaca, dan sebagainya, itu juga cenderung memilih jawaban
bahwa lingkungan sekitarnya tidak mendukung dia untuk membaca, mulai dari ketersediaan bukunya, terus eh, orang-orang yang seminat, eh, bukan seminat ya, yang tertarik dengan buku, dan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup dari saya, Mbak Priska. Oke, terima kasih banyak Om Ali. Oke, berikutnya mungkin biar ada sedikit variasi kita kasih kesempatan buat Tante Nelly dulu. Silahkan, Tante Nelly. Baik, makasih Mbak Priska. Masih deg-degan atau udah enggak? Masih dong. Masih ya? Oke, bagus. Deg-degan itu bagus. Oke, pertanyaan pertama adalah teman-teman ini kan eh, sudah menunjukkan opini ya. Opini itu kan berbeda. Di penelitian ilmiah itu berbeda dengan opini. Kalau teman-teman nulis artikel di surat kabar, di pojok itu ya suka ada pojok opini itu bisa menimbulkan menyebutkan opini di awal gitu. Kalau bicara hipotesa, hipotesa itu di dalam diri kita. Terus kemudian kita sampaikan pembaca ketika melihat atau membaca penelitian kita itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah kenapa dia meneliti penelitian itu. Yang kedua adalah apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah apa yang dia temukan. Dan yang keempat adalah bagaimana penelitiannya itu berdampak di lapangan atau di masyarakat luas. Nah, teman-teman, mengapanya itu sudah ada, tapi sudah dicantumkan di judul. Judulnya itu seharusnya jadi kesimpulan. Seperti tadi Om Ali bilang kan, judulnya itu seharusnya jangan dicantumkan kesimpulan. Jadi judulnya itu kalau misal mau memprediksi itu sebenarnya lebih bagus yang kebiasaan membaca remaja di mana. Jadi jangan cuma di Indonesia. Kalau misal bicara di Indonesia, bayangkan berapa pulau di Indonesia, berapa provinsi di Indonesia, berapa kabupaten di Indonesia, dan semuanya harus ada keterwakilan kalau bicara sampel ya. Tapi kalau bicara penelitian kualitatif misal, kita nggak bicara sampel, kita bicara data jenuh nih. Misal wawancara dengan 10 siswa atau 10 remaja yang ada di Jakarta Selatan. Itu dicantumkan sampelnya siapa saja. Si A usianya sekian, si B sekian gitu. Nah, kalau sudah bicara di Indonesia, keterwakilan remaja di Indonesia ini tidak dicantumkan sama teman-teman. Termasuk tidak dicantumkan jumlah total responden yang ada di karya tulisnya. Kan hanya sekian persen gitu ya kalau nggak salah ya di karya tulisnya. Jadi tidak dikasih tahu pertanyaan ke teman-teman yang dikasih pertanyaan itu listnya pertanyaannya kayak apa aja juga nggak dikasih tahu di Google Form. Pentingnya kita mencantumkan identitas ketika kita menanyakan Google Form harus ada namanya siapa, usianya berapa, tempatnya di mana, laki-laki atau perempuan. Kalau tadi Om Ali sempat tanya ya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Karena itu yang akan menjadi kekuatan teman-teman. Data itu akan jadi kekuatan teman-teman ketika merepresentasikan atau mempresentasikan karya ilmiah. Berpikir ilmiah itu kita bukannya tidak boleh mencantumkan opini, boleh, tapi nanti di pembahasan atau nanti jadi kesimpulan. Tapi di awal kita tidak boleh berasumsi dulu, ya kan? Berasumsi atau beropini bahwa oh kurang, mengkhawatirkan gitu. Itu nanti jadi kesimpulan gitu. Nah, eh, saya tadi nanya itu, kenapa tidak dicantumkan jumlah responden? Karena kan Om Ali sudah nanya ya tadi ya. Terus alasan pemilihan responden juga saya mau tanyakan itu, tapi sudah dijawab. Berapa banyaknya, lokasi dan waktu wawancara. Jadi kalau saya baca karya tulis teman-teman, itu kan pasti akan bilang, ini kapan nih? 2021 kah? 2022 kah? 2023 kah? Gitu kan? Iya kan? Betul begitu ya? Terus kemudian, eee, kalau misal judulnya sudah kurangnya minat baca remaja di Indonesia yang mengkhawatirkan, itu penyebabnya apa? Penyebabnya ini apakah didapatkan dari penelitian apa enggak? Itu pertanyaan saya pertama. Karena tadi pertanyaannya sudah dijelaskan, ditanyakan sama Om Ali. Jadi penyebab minat baca kurang itu apakah terjawab dari hasil wawancara ke responden?
Terjawab kah? Mungkin aku bisa jawab, Ya, Tante. ya, ya sayang. Apa tadi pertanyaannya? Apakah pertanyaan penelitiannya kan penyebab minat baca yang kurang untuk remaja di Indonesia? Kan teman-teman melakukan wawancara, responden segala macam. Apakah menjawab? Pertanyaan dari penelitian itu terjawab dalam sesi wawancara. Penyebabnya Terjawab sih Tante. terjawab ya. Jadi penyebabnya adalah kenapa kok kurang minat baca atau kenapa mengkhawatirkan? Penyebabnya apa? Karena tadi sudah Penyebabnya disampaikan oleh adalah Daniel. Kayaknya tadi udah kayaknya disampaikan. tadi disampaikan oleh Pancer atau tadi Tante. Penyebabnya adalah lingkungan mereka tidak mendukung. Oke, tidak Kayak mendukung mereka dalam bentuk teman-temannya kurang suka baca dan kurang tersedia buku. oke, artinya kan kalau misal tersedia buku mungkin minatnya lebih tinggi gitu ya. Iya, Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah solusi dari penelitian. Meskipun di judul itu tidak ada disebutkan solusi atau penyebab dan solusi yang membuat minat baca rendah misalnya. Terus kemudian kan kesimpulannya adalah solusi dari penelitian. Didapatkan melalui wawancara atau melalui daftar pustaka. Karena yang tertulis oleh teman-teman itu daftar pustakanya bagus-bagus dan itu dikutip untuk menjadi solusi. Jadi solusi dari minat baca yang kurang ini apakah didapatkan dari wawancara atau didapatkan dari daftar pustaka? Solusi yang kami simpulkan dari masalah ini, referensinya tuh dari segala yang kami lalui ya, dari artikel, dari wawancara, dari buku-buku. Jadi pernyataan-pernyataan dari itu semua berusaha kami bahas dan memang merujuknya pada faktor-faktor tadi seperti lingkungan, terus ketersediaan buku dan sebagainya, kayak gitu sih. Nah, untuk kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, solusi tersebut itu kira-kira menurut teman-teman itu kalau misal bicara solusi dari artikel, solusi dari responden gitu ya, dalam penelitian itu kan kesimpulan itu harus disampaikan apa adanya. Setelah kesimpulan di bawahnya itu dikasih rekomendasi. Nah, mungkin rekomendasi itu yang akan dicantumkan solusi-solusi. Kalau misal dilihat dari sistematika penulisan, dari pendahuluan teman-teman itu sudah mencantumkan hasil penelitian. Jadi kalau bicara berpikir ilmiah itu kan terstruktur ya. Dari apa sih masalahnya, terus kemudian penelitian yang sudah ada apa, penelitian yang belum ada apa gitu kan. Nah, solusi itu disampaikan nanti. Kesimpulan itu disampaikan nanti setelah dicantumkan apa yang sudah teman-teman lakukan di lapangan. Kesimpulannya belakangan. Tapi kalau misal Tante lihat kesimpulan dari data yang sudah didapatkan itu sudah dicantumkan di awal. Nah, ini kan peneliti itu kan harus kayak storytelling gitu loh. Storytelling kan ada kemudian pendahuluan gitu ya. Terus kemudian ada konflik gitu kan. Terus kemudian oh endingnya apa ya gitu. Nah, itu sistematika penulisan. Itu aja sih karena sudah bagus, idenya sudah bagus, daftar pustakanya sudah keren-keren banget gitu kan. Tinggal penulisannya no wonder karena teman-teman kan mulai dari nol ya, sudah bagus. Udah itu aja. Terima kasih Mbak Priska. Oke, makasih banyak Tante Nelly. Ya udah dapat banyak masukan ya. Padahal sebenarnya kita pengen nanti di evaluasi Yuri ya. Oke, terakhir silakan Om Ainur. Oke, terima kasih. Ketika saya membaca judul ini, lalu saya membaca keterangan pakar yang ditampilkan itu siapa Arifah Handayani itu tidak ditulis juga pakar apa, nanti mungkin bisa dijelaskan. Saya justru tidak khawatir dengan tingkat minat baca Indonesia remaja Indonesia yang rendah. Kenapa seperti itu? Bu Arifah bilang
saya tidak tahu Bu Arifah dapatnya dari mana. Katanya minat bacanya itu 30% ya. 30% orang Indonesia itu suka baca gitu. Kalau 30% orang Indonesia kan berarti 82,5 juta orang Indonesia suka baca gitu. Nah, sekarang kita bandingkan gitu, kelas menengah di Indonesia yang mampu untuk mengakses buku dan mendapatkan buku bacaan yang bagus, bisa mengakses literasi, itu sekitar 20% dari penduduk Indonesia atau sekitar 52 juta. Artinya banyak banget tuh yang membaca. Sedangkan remaja kalau misalnya mengandaikan berdasarkan Biro Pusat Statistik itu antara 13 tahun sampai 22 tahun itu sekitar 24 juta di Indonesia, 24 sampai 42 juta gitu. Artinya sangat lebih sekali gitu. Kalau saya membandingkan antara judul dengan keterangan Bu Arifah Handayani seperti itu gitu. Itu yang pertama. Pertanyaannya adalah sebelum menulis itu dan menampilkan pakar itu sadar nggak dengan komposisi jumlah ini gitu. Bahwa kalau 30% itu besar sekali kalau dibandingkan dengan jumlah kelas menengah di Indonesia itu hampir kelebihan sekitar 30 jutaan loh. Artinya banyak sekali orang-orang miskin yang bisa mengakses bahan bacaan di Indonesia kalau misalnya keterangannya seperti itu. Ya, silakan. Oke, aku mungkin bisa bantu jawab ya. Mungkin habis itu Pancar bisa nambahin. Sebenarnya awal-awal kita memang belum kepikiran untuk sampai situ. Cuman ya mungkin kami merasa bahwa 30% itu juga maksudnya masih tergolong sedikit gitu. Dibanding maksudnya 30% dan 70%. Itu masih kelihatannya masih sedikit gitu. Cuman mungkin kita nggak sadar bahwa ternyata itu juga jumlah yang juga udah cukup banyak gitu. Aku mau menambahkan, sebagai orang yang mengusulkan judul itu, menurut aku ketika 30% dikaitkan dengan judul, itu masih terkait karena 30% itu setengah aja nggak nyampe gitu. Artinya masih banyak sekali remaja-remaja di Indonesia yang kebiasaan membacanya mengkhawatirkan gitu. Begitu sih. Tapi Bu Arifah ini tidak menyebut loh apakah itu remaja atau tidak. Dia menyebutnya seluruh orang Indonesia, 30% itu. Nah, ketika 30% saja seluruh orang Indonesia dan remaja, artinya jumlahnya tidak sampai 30%. Berarti itu Terlebih asumsimu atau asumsinya Bu Arifah? Atau asumsi saya. dari penelitian? Oke. Oke, apa masih ada pertanyaan dari Nah, Om Ainur? yang kedua, ini respondennya dari mana ya? Apa dari perkotaan, dari pedesaan, dari kampung, atau dari mana gitu? Sehingga kemudian dapat kesimpulan bahwa mengkhawatirkan ini, teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan ini dari penggalian datanya dari orang-orang yang berbasisnya di mana. Biasanya kalau perkotaan itu aksesnya kan gampang literasinya gitu. Pedesaan, pedalaman, perkampungan itu relatif lebih sulit ya, meskipun itu bukan menjadi faktor determinan untuk menentukan minat baca tinggi atau rendah gitu. Nah, ini mayoritas dari mana teman-teman mendapatkan? Aku izin mau jawab lagi ya. Jadi meskipun kita nge-setting G-form ini nggak spesifik orang kota atau orang desa itu apa, cuman yang kedua terbanyak itu respondennya itu dari DKI Jakarta yang kota, dan sisanya itu kita nggak tahu dia ini dari kota atau desa karena kita agak lebih luas, lebih ke arah provinsinya gitu. Dan yang pertama terbanyak respons itu dari Jawa Barat.
Gitu sih. Oh, oke baik. Terima kasih. Yang ketiga, terakhir ya, pertanyaan terakhir yang soal solusi. Kenapa solusinya komunitas membaca, perpus keliling, dan tren itu dari mana? Ininya bisa muncul kesimpulan seperti itu atau solusi seperti itu. Sebenarnya dari Silakan. yang apa yang kita dapati dari hasil wawancara dan tanya-tanya dari pakar dan dari tinjauan pustaka juga, kita bersama-sama berunding dan berdiskusi kira-kira sebenarnya ini lebih ke usulan sih, usulan solusi dari kita. Yang kita sama-sama berunding kira-kira metode apa yang cocok untuk bisa lebih meningkatkan lagi nih minat membaca anak-anak di Indonesia, dan hasil dari diskusi kita itu yang paling kuat ya 3 tadi itu. Begitu sih Om. Baik, terima kasih juga atas usahanya untuk membuat karya tulis ini. Saya mengapresiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Om Ainur. Oke, sekarang kita kasih applause dulu yuk buat teman-teman, kasih reactionnya buat teman-teman Jakarta dan sekitarnya. Oke, berikutnya